Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, kami sampaikan dulu ini masih terkait dengan pelimpahan kasus simulator ini. Tepat 7 hari yang lalu, kami berbincang dengan Wakil Menteri Hukum HAM, Denny Indrayana, tentang pelimpahan kasus simulator SIM dari polisi ke KPK. Ya, Denny menegaskan pidato SBY telah jelas bahwa kasus ini ditangani oleh KPK sepenuhnya. Denny juga menyatakan mengacu pada Undang-Undang KPK, pelimpahan kasus ini sebetulnya tidak perlu berlarut-larut. Gunakan saja Undang-Undang KPK, lebih khusus lagi pasal 50, karena di situ sudah jelas mengatur kalau ada penyidikan yang dilakukan bersamaan dan seterusnya, itu kemudian diserahkan pada KPK. Jadi tidak perlu menggunakan mekanisme lain sebagaimana kasus-kasus biasa dalam perkara-perkara pidana yang ada alurnya di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini Undang-Undang KPK, Lex Specialis dan pasal 50 memang tidak ada dalam KUHP, tidak ada dalam mekanisme normal. Dan itu sebabnya kalau kemudian yang diacu adalah hukum acara biasa, memang kemudian akan ada sedikit persoalan teknis. Tetapi kalau mengacu pada Undang-Undang KPK khususnya 50, maka sederhananya berikan aja berita acara dan kemudian diserahkan kepada KPK. Selesai. Ya. Kita lanjutkan kembali pembicaraan kita. Kalau tadi Wamenkumham saja mengatakan bahwa tidak perlu repot-repot, berlarut-larut, sudah jelas instruksi Presiden, Pak Junifer. Kemudian praktisi hukum di sebelah saya juga mengatakan seperti itu. Khususnya lagi lebih kepada DS. Sudah cuma saksi kok. Sudah tidak mungkin tersangka di Polri. Ya sudah tinggal limpahkan saja. Kalau mengenai DS, mengenai DS kita sejak awal sudah ada suatu kepastian. Yang awalnya dulu sebelum ada ketegasan dari Kapolri, pasti kami bersikap dan mempertanyakan mengenai kepastian hukum penyidikan satu kasus dua institusi yang melakukan penyidikan. Alexander Lai tahu akibat hukumnya sebetulnya itu. Nah, yang kedua, saya mohon maaf kepada Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ya, beliau menyatakan tidak ada masalah. Kalau saya seorang praktisi, tentu juga rekan-rekan yang lain bisa memahami makna dari pasal 109. Ya, dan kemudian dikaitkan dengan proses sekarang ini yang sedang berjalan di kepolisian, dilakukan penahanan kepada 4 tersangka. Lantas yang menjadi pertanyaan, sebagaimana juga pertanyaan saya di awal sekali sebelum kasus ini meledak dan tidak ada pelimpahan, apabila kemudian salah satu institusi menangani, padahal satu institusi melakukan penahanan, status penahanan ini namanya apa? Tentu orang yang sudah mengalami penahanan tidak mau dirugikan. Itulah yang saya lihat yang terjadi sekarang ini menjadi tersendat pelimpahan dari kepolisian kepada KPK. Bentuknya apa? Formulanya apa? Kalau dikatakan Bapak Menteri tadi, Wakil Bapak Menteri menyatakan itu simple. Kalau menyimpelkan, ya, tetapi sekali lagi jangan kita merusak tatanan hukum. Ya, aturannya jelas. Aturan ini yang menjadi penghambat. Lantas yang menjadi pertanyaan bagi saya sebetulnya sebagai praktisi, pidato Presiden itu bukan merupakan hukum, tetapi itu merupakan kebijakan, tetapi tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum. Nah, ini yang perlu dicermati. Kalau boleh saya katakan dari awal bahwa pidato Bapak Presiden yang menyatakan melimpahkan, tetapi tidak mencermati pelimpahan itu sesuai dengan ketentuan apa tidak, sekarang menjadi masalah. Kepolisian sudah menyatakan silakan ambil oleh KPK, tapi KPK katakan ini informasi yang saya dapat. Tolong sikap dari kepolisian hentikan dulu, baru dilimpahkan kepada kami. Pertanyaan lebih lanjut, alasan penghentian itu tentu harus sesuai pasal 109 dan sudah dilakukan penahanan oleh kepolisian. Tentu kepolisian tidak mau menghentikan proses yang sudah dia yakin ada pembuktiannya. Namun demikian, ini hanya satu usul aja ini untuk memecahkan ini masalah. Usul buat siapa? Usul buat siapa? Usul kepada KPK maupun kepolisian. Setelah saya menganalisa ini kasus, ini memang sewaktu saya di ILC pernah membisikkan bagaimana penanganan supaya ini tuntas. Saya tidak tahu nanti Alexander Lai bisa sependapat dengan kita atau tidak, tetapi saya melihat pemecahannya sangat elegan. Apa itu? Iya, apa itu?
kasus yang sudah ditangani oleh kepolisian, yang sudah dilakukan penahanan, kemudian berkasnya sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, P21-kan aja, artinya berkas lengkap, kemudian penuntutannya, ya, penuntutannya itu dilakukan oleh kejaksaan yang juga nanti kejaksaanlah yang melakukan penuntutan kasus yang dijalankan oleh DS dan pengadilannya adalah di tipikor. Nah, ini yang sangat praktis menurut saya. Bang, artinya tidak KPK yang akan menangani, jadi kejaksaan yang akan mengambil alih begitu? Tentu dengan demikian tetap penuntutannya itu kejaksaan. Di KPK juga kan kejaksaan. Nah, ini yang menjadi masalah. Artinya kan mau tidak mau KPK mengikuti berkas penyidikan yang sudah dibuat oleh polisi. Sementara KPK kan ini memulai dengan penyidikan sendiri yang baru, dengan frame yang baru juga. Saya nggak sependapat dengan Bang Jennifer ya. Karena kalau kita refer pada pasal 50 ayat 3, itu sangat jelas tuh. Ini saya bacakan ya, Undang-Undang KPK dibilang, dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Jadi sebenarnya perdebatan di antara kepolisian dan KPK soal dasar hukum yang berbeda ini, KPK merefer pada pasal 50 ayat 3, polisi merefer pada pasal 109, itu sebenarnya polisi harus melihat Undang-Undang KPK sebagai leg spesialis, bahwa undang-undang yang muncul belakangan bersifat khusus, itu menambah melengkapi apa yang telah diatur dalam KUHP. Kalau kita lihat pada pasal 109 KUHP, itu memang mekanisme untuk menghentikan penyidikan ketika substansi perkara itu menghendaki perkara tersebut dihentikan. Karena apa? Karena kurang bukti, karena ini bukan tindak pidana, karena dihentikan demi hukum. Misalnya perkara udah daluarsa, itu substansi perkara menghendaki perkara tersebut dihentikan. Tapi apa yang diatur oleh pasal 50 ayat 3 dan ayat 4, itu bukan substansi perkara yang menghendaki perkara tersebut dihentikan, tetapi prosedurnya menghendaki dia dihentikan karena sudah ada instansi khusus yang ditunjuk untuk menangani ini oleh undang-undang ini. Maka penghentiannya itu tidak bisa kita gunakan pada KUHP pasal 109, tetapi merefer dasar hukumnya pasal 50 ayat 3 dan ayat 4. Bang Jennifer, sebenarnya simpelnya begini Bang Jennifer, kalau polisi berniat menyelesaikan, saya mau klarifikasi supaya masyarakat juga tidak salah persepsi bahwa yang dimaksud oleh Pak Alex, apabila kasus itu belum didudukkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh kepolisian. Artinya penyidikan, belum ada tindakan hukum dalam represif. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana bentuk pelimpahan yang sudah ditahan oleh kepolisian kepada KPK. Pak Alex mungkin perlu mendapat informasi, kepolisian itu menyerahkan kepada KPK, silakan ambil ini berkas. Tetapi KPK yang saya dapat informasi mau menjelaskan status masalah penahanan dulu. Bukan artinya kepolisian tidak mau menyerahkan, bulat-bulat kepolisian mau menyerahkan. Kalau status tahanan, masa tahanan yang telah dilewati oleh para tersangka tersebut, saya pikir saya akan sepakat dengan Bang Jennifer bahwa itu harus dihitung sebagai masa penahanan yang telah ditempuh oleh para tersangka. Nggak boleh KPK kalau menghitung baru sebagai tidak pernah ditahan. Saya pikir itu akan melanggar hak-hak dari para tersangka kalau itu dialihkan. Kemudian yang kedua nih, nah, Undang-Undang KPK ini sebenarnya udah jelas dari awal bicara tentang penyidikan. Walaupun polisi itu telah melakukan penyidikan gitu, itu kalau KPK mau ambil alih itu bisa. Tetapi yang terjadi dalam kasus jadi gini, ada 3 skenario yang disampaikan oleh pembentuk undang-undang ketika itu, baik dari sisi legislatif maupun eksekutif, bahwa mereka sudah mensimulasikan kalau polisi terlebih dahulu menyidik suatu perkara, maka KPK bisa mengambil alih. Tetapi namanya orang lain sudah menyidik lebih dahulu, ada tata cara pengambil alihan, ada alasan-alasan yang harus dipenuhi, dan KPK harus menyurati penyidik kepolisian, memberitahukan alasannya apa dan kenapa mereka mengambil alih. Tapi dalam kasus ini, itu yang terjadi bukan polisi menyidik lebih dahulu, tetapi KPK menyidik terlebih dahulu. Kalau polisi menyidik suatu perkara terlebih dahulu, maka mekanisme pasal 8, 9, 10 Undang-Undang KPK itu yang dilakukan, yaitu perkara diambil alih. Kenapa diambil alih yang digunakan? Karena orang lain udah duluan menyidiknya dan ada sopan santun mengambil alih. Tapi yang terjadi di sini, karena KPK terlebih dahulu menyidik suatu perkara atau 50 ayat 4 disidik secara bersamaan di hari yang sama, maka yang berlaku 50 ayat 3 dan ayat 4.
instansi yang lain, polisi dan kejaksaan itu tidak berwenang lagi. Sehingga KPK bilang, karena kami terlebih dahulu menyidik dan standar kita adalah sprindik, tanggal dikeluarkan surat perintah penyidikan, KPK memulai menyidik perkara ini sejak 27 Juli, polisi 2 Agustus, maka dengan sendirinya dasar hukum dari KPK yaitu pasal 50 ayat 3. Dan itu yang menjadi dasar kenapa KPK tidak mau mengambil alih berdasarkan pasal 8910. 8910 itu digunakan dan diatur khusus ketika polisi terlebih dahulu menyidik suatu perkara. Baik, standar saya boleh menilai lebih dahulu surat saya perintah boleh penyidikan. Ya, singkat padat, Pak Junifer. saya simpel aja. Pak Alex lain sebetulnya yang menjadi pertanyaan ya, kenapa KPK tidak mau menerima berkas yang mau dilimpahkan oleh kepolisian? Ini menjadi pertanyaan sebetulnya. Hal apa yang diminta syarat oleh KPK? Bukan kepolisian tidak mau menyerahkan, tetapi mau diserahkan. Tetapi penyerahan ini yang menurut saya dapat informasi, ada syarat yang diminta oleh KPK. Ini perlu dikonfirmasi. Menyatakan harus di SP3 dulu. Ya, harus di SP3 dulu. Anda bisa bayangkan. Kalau di SP3 dulu kasus yang ditangani oleh kepolisian itu sama aja menyatakan bahwa kepolisian menangani perkara sewaktu di penyidikan itu tidak benar, terbukti tidak cukup unsurnya. Ini yang menjadi permasalahan. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau menjadi masalah adalah persaingan ataupun menjadi problema antara siapa yang berwenang, itu tidak ada masalah lagi dengan apa perintah dari Pak Presiden. Yang menjadi masalah adalah proses pelimpahan ini bentuknya apa? Penahanannya bagaimana kelanjutannya? Pak Alex katakan bahwa bisa dilanjutkan penahanan itu. Saya setuju. Tetapi bentuk daripada kelanjutannya itu apa? Oke. Begitu loh. Ini dua instansi yang berbeda. Baik, karena ada informasi yang Anda sampaikan tadi dan itu harus dikonfirmasi. Baik, nanti kita akan konfirmasi, kemudian kita akan angkat lagi kasus ini. Terima kasih Pak Junifer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih. Sukses selalu. Dan kabar petang masih akan kembali dengan sejumlah kabar di antara sekelompok orang melakukan tindak kekerasan di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya sesaat lagi.